bahwasanya tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak terlepas dari dorongan kita untuk mewujudkan pemilu yang bersih, berintegritas, dan juga berkualitas. Tidak ada lagi niat lain di luar itu, gitu ya. Nah, tentu kalau kita bicara masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu, baik dari tahapan yang paling hulu sampai ke hilir, ini akan banyak sekali, gitu ya. Kita bisa bicara panjang lebar mengenai politik uang yang marak terjadi di mana-mana, baik itu berbentuk vote buying gitu ya, atau jual beli suara, atau pemberian materi dan sebagainya, atau kita juga bisa bicara mengenai kecurangan dari sisi peserta ataupun penyelenggara pemilu, atau kita bicara dalam kerangka yang lebih luas gitu ya, misalnya bagaimana pemilu sudah dibajak oleh para elit kaya atau biasa disebut oligark, yang ini juga rasanya masih setengah hati untuk dibahas gitu ya, karena seringkali dianggap tidak konkret, tidak nyata. Padahal calon-calon yang ada dalam pemilu itu adalah opsi yang oligarkis, atau dalam arti lain calon yang sudah diizinkan oleh para elit-elit kaya tadi. Gitu. Nah, tapi sekali lagi banyak masalah yang bisa kita bahas dalam kaitannya dengan pemilu. Dan hari ini kita berfokus pada pembentukan tim seleksi KPU dan Bawaslu yang idealnya sudah terbentuk paling lambat 11 Oktober 2021. Gitu ya. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada pertanda gitu ya bahwa tim seleksi itu akan sudah dibentuk, dan jika hal itu tertunda terus-menerus, tentu ini akan melanggar pasal 22 ayat 8 dan pasal 118 Undang-Undang Pemilu. Dan di luar bahwasannya penundaan itu akan melanggar hukum yang berlaku, saya rasa jika ini ditunda terus-menerus, ini juga menunjukkan pemerintah tidak serius. Dan kalau tadi menyambung dari Bung Afid, Indonesia menghadapi situasi kemunduran demokrasi, artinya ini juga akan memperpanjang kemunduran demokrasi dari sisi elektoral, gitu ya. Ada ketidakseriusan pemerintah dalam hal pemilu, dan apalagi calon timselnya tidak juga ditetapkan hingga saat ini, gitu ya, hingga hari ini. Dan tentu ini juga membuat kita layak untuk bertanya, kenapa harus ditunda terus-menerus gitu? Apakah ada sesuatu di balik ini? Karena biasanya jika ada penundaan, ada sesuatu di balik layar yang sedang dilakukan. Nah, jangan sampai itu terjadi, dan jangan sampai juga yang terjadi, kalaupun iya, gitu ya, itu adalah hal yang tidak elok. Jadi saya tidak berharap penundaan ini juga munculkan kesepakatan gelap atau yang lain. Semoga itu tidak terjadi. Dan ini juga yang sebetulnya harus kita kawal agar hal-hal yang tadi saya sebutkan tidak terjadi, gitu ya. Nah, kehadiran tim sel dan juga anggota KPU atau Bawaslu tentu saja penting, karena masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, baik itu politik uang ataupun yang lain, bisa sedikit tertanggulangi apabila para anggota penyelenggara pemilu adalah mereka yang punya integritas dan kapasitas. Gitu. Tidak hanya anggotanya tentu saja, tapi juga itu bisa dimulai dari tim seleksinya. Jadi kalau tim seleksinya sudah merupakan orang yang tidak memiliki rekam jejak yang baik, gitu ya, atau mereka bukanlah orang yang punya integritas dan kapasitas, kemungkinan besar anggota yang terpilih juga adalah mereka yang memiliki rekam jejak yang buruk, gitu ya. Jangan sampai hal itu terjadi, dan itu juga yang menurut saya penting diperhatikan dalam menentukan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Harus ada kriteria yang menyentuh hal tersebut, baik itu integritas, kapasitas, atau juga saya menyebutnya ya calon yang anti korupsi, gitu ya. Itu penting sekali buat saya dan teman-teman semuanya, begitu, agar bisa mewujudkan pemilu yang bersih, berintegritas, dan berkapasitas. Begitu. Jadi kita perlu memastikan bahwa mereka yang terpilih adalah orang-orang yang punya kualifikasi demikian. Begitu, kita harus memastikan, dan kita juga mendorong Presiden untuk menentukan tim seleksi yang punya integritas dan kapasitas dan berpegang teguh pada nilai-nilai anti korupsi. Itu mungkin ya. Nah, hal lain adalah masih berkaitan juga dengan itu, saya rasa penting di sini untuk melihat atau menentukan tim sel yang tidak memiliki konflik kepentingan. Jadi ini suatu isu yang penting, gitu ya, karena
konflik kepentingan adalah pintu masuk korupsi, tentu saja gitu. Jangan sampai nanti mereka yang dipilih sebagai timsel punya kaitan dengan orang-orang yang punya kepentingan dalam pemilu, misalnya dengan partai politik atau dengan para calon yang yang akan maju misalnya dalam hal dalam KPU atau Bawaslu gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Paling minimal jika mereka punya keterkaitan, punya relasi gitu ya atau kenal, mereka harus mendeklar itu gitu. Tapi saya rasa semestinya mereka bukanlah orang yang punya konflik kepentingan gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi terakhir barangkali dari saya, karena saya juga tadi menyampaikan hanya secara singkat saja, kami mendorong Pak Presiden untuk segera membentuk timsel, anggota KPU dan Bawaslu, dan mereka harus memiliki kualifikasi selain yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi, soal gender dan sebagainya, mereka adalah yang punya integritas, punya kapasitas, dan berpegang teguh pada nilai-nilai anti korupsi.